Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Medis Variasi Unifikasi. Oke, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Nadia Aprilina sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Dan di samping saya Nujuhan Tadia sebagai pemateri kedua. Dan di samping saya Upi Apriani sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Materi pertama akan dijelaskan oleh teman kita, Nadia Aprilia. Pengertian sosiologi kesehatan. Sosiologi berasal dari kata sosial yang berarti berteman, berkawan, atau bermasyarakat, dan lugu berarti ilmu. Kata tersebut dirangkai menjadi sosiologi berarti ilmu berteman, ilmu berkawan, ilmu bermasyarakat, atau ilmu kemasyarakatan. Sosiologi kesehatan merupakan suatu cabang dari sosiologi yang membahas masalah kesehatan masyarakat, sementara kesehatan bermasyarakat merupakan kesehatan publik. 1. Sistem medis. Sistem medis merupakan subsistem dari sistem sosial yang lebih luas. Kehadiran sistem medis ada dalam bingkai sosial dan tidak dipisahkan dari sistem sosial bermasyarakat yang lainnya. 2. Sistem etnomedis. Sistem medis yang pertama yang akan dikajikan yaitu sistem medis yang bersumber dari pengetahuan budaya. Konsep yang digunakan wacana ini yaitu sistem medis budaya atau etnomedis, yaitu konsep etnomedis yang merujukan pada model pengobatan banyak yang digunakan oleh sebuah komunikasi atau bermasyarakat tertentu. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Sistem medis rasional empiris. Jean Francois-Sebeki menjelaskan bahwa asal-usul sistem medis barat adalah dikembangkan dari model Cartesian yang bersifat dualisme, yaitu manusia sebagai makhluk hidup yang terdiri atas mind, body, spirit, dan unreal. Sistem medis disebut sebagai sistem medis di dunia barat yang menyandarkan tradisi pemikiran Yunani. Ciri dari sistem medis rasional empiris ialah dengan menggunakan pola pikir rasional yang berdasarkan pengalaman empiris sebagai landasan pengembangan sistem medis. Menurut pandangan Del Diono, teori timbulnya penyakit cukup bervariasi. Antara lain contohnya seperti penyakit timbul karena ada bakteri dan lazim disebut infeksi. Penyakit juga bisa timbul karena ada pengaruh perubahan cuaca. Berdasarkan pemikiran ini, dapat disebut bahwa dalam sistem medis, sakit dan sumber penyakit itu adalah sesuatu hal yang masuk akal, rasional, dan empiris. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem medis keagamaan. Sistem medis keagamaan bersumber pada ajaran agama yang berasal dari kitab suci. Tetapi ada juga sistem medis yang bersumber dari agama yang bukan agama revelation atau ilmu wahyu, disebut dengan istilah religio medicine. Islam adalah salah satu sistem medis yang termasuk dalam kategori sistem medis profetik. Sistem medis ini berbeda dengan sistem medis budaya maupun sistem medis rasional empiris, karena bukan lahir dari sebuah pemikiran manusia secara murni. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sistem medis Islam yang dikonseptualisasikan dan dikembangkan oleh orang Islam dari berbagai ras, etnis, dan iklim. Oke, selanjutnya unsur universal dalam sistem medis. 1. Sistem medis merupakan integral dari kebudayaan-kebudayaan. 2. Penyakit disebabkan oleh kebudayaan. 3. Sistem medis memiliki segi-segi pencegahan dan pengobatan. 4. Sistem medis memiliki sejumlah fungsi. Selanjutnya, perbedaan antara sistem medis modern dan tradisional. Dapat kita lihat di tabel ini perbedaan sistem medis modern dan tradisional. Sistem medis modern itu empiris, bisa dipelajari, ada sertifikat formal, percaya pada rasio dan teknologi, mengalami industrialisasi, seleksi dan pendidikan
formal, kompetensi material. Sedangkan secara tradisional, spiritual, magik, irasional, pewarisan, dan pelatihan, pengakuan, percaya pada kekuatan supranatural, sederhana, seleksi sosial, kompetensi sosial, moral, juga materi. Selanjutnya, multikulturalisme layanan kesehatan. Layanan kesehatan sampai saat ini lebih mencerminkan adanya lapisan sosial dibandingkan dengan adanya penentuan terhadap multikulturalisme layanan sosial. Dalam Analim Whitney Sadler 2002 tanggal 2 bulan 12, hubungan antara dokter dan perawat cenderung mengalami posisi top down. Dalam temuan yang dilakukan oleh penulis dari konsep alternatif dan konsep tradisional menyebabkan adanya peyorasi atau pelemahan status sosial dari makna pranata kesehatan tersebut diharapkan pranata kesehatan modern. Misalnya nih, ada pertanyaan, jelaskan pengertian empiris, berikan contoh penyakit yang disebabkan oleh budaya, dan sebutkan sejumlah fungsi sistem medis. Di sini, saya akan menjawab pertanyaan satu persatu, yaitu jelaskan pengertian empiris. Empiris adalah suatu ilmu pengetahuan yang didasarkan akal sehat, tidak spekulatif, dan berdasarkan observasi terhadap kenyataan. Selanjutnya, berikan contoh penyakit yang disebabkan oleh budaya. Contoh penyakit yang disebabkan oleh budaya yaitu seperti disantet, diguna-guna, ketemu, dan masih banyak lagi. Kenapa penyakit-penyakit ini disebabkan oleh budaya? Karena tidak bisa dibuktikan oleh medis. Selanjutnya ke soalan terakhir. Sebutkan sejumlah fungsi sistem medis. Sistem teori penyakit memberikan rasional bagi pengobatan, maksudnya yaitu setiap penyakit memiliki upaya pengobatan demi kesembuhan si pasien. Sistem teori penyakit dapat mengatasi agresi, maka dalam masyarakat luas yang terbuka, jumlah tertentu dari sifat-sifat agresi yang terbuka dapat diserap tanpa mengancam masyarakat. Namun, dalam masyarakat kecil yang tertutup, merupakan ancaman yang tak dapat diterima bagi kelangsungan hidup masyarakat. Sekian dari kelompok kami, dapat disimpulkan dari penjelasan kita tadi bahwa public speaking adalah suatu hal penting yang akan berguna dalam karir kita. Semoga teman-teman yang mendengarkan bukan saja memahami, namun juga menjadi buah manfaat untuk ke depan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.